Jembatan TV, Jembatan Hati. Buat teman-teman yang seharusnya menempati tempat duduk di dalam, kami mengundang Bapak Ibu segera menempati tempat duduk yang lain. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, kita sambut kedatangan Ketua Umum DPP Dr. Tegas Haji Setia Novanto AKMF dan Ibu Edi Ardiana Novanto. Baik, sekali kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, mari bersama kita saksikan pemutaran video dokumentasi Partai Golkar. Selamat menyaksikan.
satu Karimun di bawah asuhan Ibu Industri. Ampuni segala dosa-dosanya. Mengeningkan kita mulai. Selesai. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Panca Bakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana
Haji Aunur Rafiq Esos MSI Ketua. MD Sekretariat Eksekutif Wakil Ketua Bagian Organisasi dan Keanggotaan R. Sariful Alamsa AMD, Wakil Ketua Bagian Kaderisasi R. Juanda, Wakil Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Karimun dan Buruh Samsul Esos, Wakil Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Wilayah Moro dan Durai. Haja Rohani SAP, Wakil Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Kundur dan Tunggar. Haji Anwar Hasan Esa, Wakil Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Wilayah Kundur Barat, Kundur Utara dan Belak. Nur Mawi, Wakil Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Wilayah Meral dan Meral Barat. Haryono Zuri SAP, Wakil Ketua Bagian Pemenangan Pemilu Wilayah Tebing. R. Ja'far, Wakil Ketua Bagian Pengabdian Masyarakat. Pardamis, Wakil Ketua Koperasi, Wira Swasta dan UKM. Dr. Anda Asneri, Wakil Ketua Bagian Pendidikan dan Pengetahuan. Haja Rosmeri SE, Wakil Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Ahmadi Misran, Wakil Ketua Bagian Seni dan Budaya. Dr. Andus AM Rashid Nur MM, Wakil Ketua Bagian Kerohanian. Jumadi, Wakil Ketua Bagian Tani dan Nelayan. Darwin Rambe Esa, Wakil Ketua Bagian Hukum dan HAM. Ujeng Widodo, Wakil Ketua Bagian Pemuda dan Olahraga. Kak Edi Suhedi, Wakil Ketua Bagian Komunikasi Media dan Penggalangan Opini. Budi Haryanto, Wakil Ketua Bagian Riset dan Isu-isu Strategis. Sulis Ina, Wakil Ketua Bagian Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri. Edi Priyanto SITOM, Wakil Ketua Bagian Eksekutif Legislatif. Firmansa B, Wakil Ketua Bagian Pedesaan dan Daerah Tertinggal. Raja Ravita ST, Sekretaris. Wakil-wakil Sekretaris Dr. Zulfan. Toto Wijaya R. Kamarunsa. Sudirman AR R. Zuraimi Esa M. Rais T. Arizal Zawiya. Zuremi Abbas. Zuli Supiadini SPDI. Erwan Kamka. Masnur. Haidar Haji Kumar. M. Amin DA. Nurisman Esa. Erpina Karyawati AMD. Syahrul Alam AMD. Arini Widiati. Siti Fatima. Edison Saragi Firman. Oktavina Bendahara, Wakil-wakil Bendahara Sudirman. Hajah T. Masri. Sofian Johan MM. Ini Anita Putri. Lidwansa. Erwina Masna. Dewi Joko. Purwanto. Herweni R. Mahmud. Adi Priyansa ST. Ruswan Yuswa Hayati. Haji Abdul Manaf Tarmizi. Rusdi Sucipto. Asdian Emnian. Darmawan Nur. Hairul Saleh. Sugito Dairi Yohanes Misro. Zuran Ahmad Sobri. Sirun Banun, Koordinator Bagian Pengabdian Masyarakat. Desi Andriani anggota. Agus Ridi anggota. Nora Dia, Koordinator Bagian Koperasi UKM. Safarida anggota. Asmadia, Koordinator Bagian Pendidikan dan Kependidikan. Haja Mariati Eskom, Koordinator Bagian Pemberdayaan Perempuan. Yumiati anggota. Miftahul Jana anggota. Ersanusi, Koordinator Bagian Kerohanian. Badrun anggota. Triawati anggota. Tarmizi Daud, Koordinator Bagian Tani dan Nelayan. Y. Peter anggota. Nurmayanti anggota. Baharul Razi Esa, Koordinator Bagian Hukum dan HAM. Adi Rizal Harun anggota. Sulastri anggota. Aritonang
Jojon Koordinator Bagian Pemuda dan Olahraga, Abdul Razak anggota, Dian Marsita anggota, Rusmawati Koordinator Bagian Media dan Penggalangan Opini, Ade Oktaviarti anggota, Suprapti anggota, Muslim Kilian Koordinator Bagian Riset dan Isu Strategis, Thomas anggota, Yosi Salemi anggota, Suroto Koordinator Bagian Ketenagakerjaan Hubungan Industri, Salahuddin anggota, Juliono anggota, Pak Kurniadi Koordinator Bagian Eksekutif Legislatif, Salma anggota, Zahara anggota, Siswandi Ramli Koordinator Bagian Pedesaan dan Daerah Tertinggal, Marjana anggota. Ketua Haji Ansar Ahmad SEMM ditandatangani, Sekretaris Dr. Dewan Haji Agustar MSI ditandatangani. Pelantikan DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun masa bakti 2016-2021 kepada Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM disilakan. Apakah saudara-saudara siap untuk dilantik? Apakah saudara-saudara siap mengibarkan panji-panji Golkar di Kabupaten Karimun? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 18 Februari 2017, saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau melantik dan meresmikan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Karimun masa bakti 2016-2021. Semoga saudara-saudara dapat mengibarkan panji-panji Partai Golongan Karya dan memenangkan Partai Golongan Karya pada setiap pertarungan politik di wilayah saudara-saudara sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Balai Karimun 18 Februari 2017. Bertanda Haji Ansar Ahmad SEMM. Saya siap mengibarkan panji Partai Golongan Karya di Kabupaten Karimun. Bang mati amca. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM dan juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Setia Novanto AKM, dan kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Lampiran keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun nomor KEP 44 /DPD P Golkar /K/12 Romawi /2016 tanggal 7 Desember 2016. Komposisi dan personalia pimpinan daerah Angkatan Muda Partai Golkar AMPG Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021. Untuk nama-nama yang kami bacakan agar dapat ke depan. Pimpinan Harian Ketua Sugeng Widodo, Ketua Harian Nata Kusuma, Wakil Ketua Bidang Organisasi Fitri Rahayu, Bidang Kaderisasi Sunardi, Bidang Kajian Sumber Daya Mineral dan Energi Terbarukan Tarmizi, Bidang Penggalangan Pemilih Pemuda Citra Karya Mas Putri,
Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Muda Suparman, Bidang Pemenangan dan Pengawalan Pemilu R. Jamaludin, Bidang Jejaring Sosial dan Jurnalistik Jubaida, Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi Pengembangan Organisasi Agus Rianto, Bidang Olahragaan Rudi Hartono, Bidang Seni Musik, Fotografi dan Perfilman Leli Puspawati, Ketua Bidang Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup Wandi Wahyudi, Ketua Bidang Bela Negara dan Kaptipnas Mencegah Terorisme Jamaludin, Sekretaris Sudarto, Wakil-Wakil Sekretaris Jenny Adriani, Tri Putri Nuzri, Eri Saputro, Rizka Novalia, Mulia Ningsih. Bendahara Elmina Dianti Kasanova Esos MSI, Wakil-Wakil Bendahara Beni Mulyanto, Abdul Razak Murni, Biro Organisasi Koordinator Lola Fitriani, Septian Hamzah Muhammad Bagus, Biro Kaderisasi Koordinator Sulaiman Hendrik Saprianto, Biro Kajian Sumber Daya Mineral dan Energi Terbarukan Koordinator Yanto Randi Kurniawan Zulkifli, Biro Penggalangan Pemilih Muda Koordinator Ferdana Hardiwinata R. Samswar, Biro Ekonomi dan Kewirausahaan Muda Koordinator Nendi Excel Zalia, Biro Pemenangan Pemilu dan Pengawalan Pemilu Koordinator Adriansa Garbian Liko Febriansa, Biro Jejaring Sosial dan Jurnalistik Koordinator Murabai Fahmi M. Suprauji, Biro Teknologi Komunikasi dan Informasi Pengembangan Organisasi Koordinator Arwan Hairi Realdi, Biro Olahragawan Koordinator Robianto Rodni Roy Maulidin Umar, Biro Seni Musik Fotografi Perfilman Koordinator Subakti Nandi Agustina Pertiwi, ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 7 Desember 2016. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karimun, Ketua Haji Al Murafiq Esos MSI, Sekretaris Raja Rafiza ST. Lampiran keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun nomor K45-DPD Partai Golkar _K_12 Romawi _2016 tanggal 7 Desember 2016. Komposisi dan personalia pimpinan daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar KPPG Kabupaten Karimun periode 2016-2021. Kepada nama-nama yang kami sebutkan diharapkan untuk maju ke depan. Ketua Haja Rosemary SE, Sekretaris Herpina Karyawati AMD, Bendahara Haja Rohani SAP, Koordinator Bidang Organisasi Keanggotaan Kaderisasi Ketua Ernalis Kamka, Sekretaris Metaul Jannah Anggota Jamalia, Koordinator Pemenangan Pemilu Ketua Haja Haryati SIKOM, Sekretaris Dian Novita Anggota Margiana, Koordinator Hubungan Legislatif Politik dan Kerjasama Organisasi Ketua Dr. Andras Nelly, Sekretaris Arini Widawati SPD Anggota Miati, Koordinator Ketenagakerjaan dan Penanganan Kerawanan Sosial Ketua Diana Marsita, Sekretaris Desi Andriani Anggota Jaslina Siswati, Koordinator Pembangunan Pedesaan Kesejahteraan Rakyat Tani Nelayan Ketua Erdina Masna, Sekretaris Hajah T. Maisuri Anggota Zuria, Koordinator Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan Hidup Ketua Supiadini SPD, Sekretaris Nurmayanti Anggota Yusra Hayati, Koordinator Ekonomi Kreatif Industri Kecil Menengah UKM dan Perdagangan Ketua Zawiyah, Sekretaris Hajah Tengku Kayu Muda Anggota Mariati. Pelantikan organisasi AMPG dan KPPG kepada Bapak Haji Al Murafiq Esos MSI disilakan. Pelantikan pengurus Angkatan Muda Partai Golongan Karya AMPG Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya AMPG Kabupaten Karimun periode 2016-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa,
pada hari ini Sabtu 18 Februari 2017, saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, melantik dan meresmikan saudara-saudara sebagai pengurus Angkatan Muda Partai Golongan Karya AMPG dan Kesatuan Perubahan Partai Golongan Karya KPPG Kabupaten Karimun periode 2016-2021. Semoga saudara-saudara dapat mengibarkan panji-panji Partai Golongan Karya dan memenangkan Partai Golongan Karya pada setiap pertarungan politik di wilayah saudara-saudara. Terima kasih. Tanjung Balai Karimun, 18 Februari 2017, Haji Aunur Rafi. Penyerahan Pataka AMPG. KPPG. Silakan bendera KPPG dikibarkan dengan semangat. PG Kabupaten Karimun, izinkan kami untuk mempersingkat waktu. Kami hanya membacakan susunannya saja. Komposisi dan personalia Ikatan Istri Partai Golongan Karya IIPG Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, masa bakti 2016-2021. Kami mohon kepada nama-nama yang disebutkan untuk berdiri di depan. Ketua Hajah Asma Aunur Rafi. Ketua Harian Dr. Anda Asneli. Sekretaris Erlina Maznan. Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Siti Zubaidah. Wakil Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat Norita. Wakil Sekretaris Bidang Internal Zawiyah. Bendahara Supia Deni SPDI. Wakil Bendahara Hajah Ida Rostina. Koordinator Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Siti Nurbaya SE. Wakil Koordinator Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Endang Sri P. Anggota Ica. Anggota Harsuan. Anggota Desi Surya. Anggota Novita Sari. Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Siti Nurbaya. Wakil Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R. Suzita SPD. Anggota Hajah Sumami. Endang Dwi Sri Ayu. Rohana Nurlaili. Departemen Sosial Werdawati SE. Anggota Sri Wahyuni. Karmasia Gusmiati Lisdawati. Departemen UKM dan Koperasi Lola Fitriani. Anggota Feni Sundari. Koordinator Bidang Internal Widya. Wakil Koordinator Bidang Internal Sari Dewi. Ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Desember 2016. Ketua Dr. Andra Hajah Dewi Kumalasari MPD. Sekretaris Hajah Elvalita. Pelantikan IIPG Kabupaten Karimun kepada Ibu Dr. Randa Hajah Dewi Kumalasari MPD disilakan.
Kabupaten Karimun. Naskah dikeluarkan. Pengurus Ikatan Istri Partai Golkar IPG Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 18 Februari 2017, saya Ketua Ikatan Istri Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau melantik dan meresmikan saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Istri Partai Golongan Karya IPG Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021. Semoga saudara-saudara dapat mengibarkan panji-panji Partai Golongan Karya dan memenangkan Partai Golongan Karya pada setiap pertarungan politik di wilayah saudara-saudara. Terima kasih. Tanjung Balai Karimun 18 Februari 2017, bertanda Dewi Malasari. Penyerahan Pakata. Pengurus Ikatan Istri Partai Golkar IPG Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 18 Februari 2017, saya Ketua Ikatan Istri Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau melantik dan meresmikan saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Istri Partai Golongan Karya IPG Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021. Semoga saudara-saudara dapat mengibarkan panji-panji Partai Golongan Karya dan memenangkan Partai Golongan Karya pada setiap pertarungan politik di wilayah saudara-saudara. Terima kasih. Tanjung Balai Karimun 18 Februari 2017, bertanda Dewi Malasari. Penyerahan Pakata. Ibu Desti Astriani Novanto. Dan penyerahan cenderamata berikutnya. Masih diberikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Dr. Andes Haji Setia Novanto. Cenderamata berikutnya diberikan kepada Ibu Desti Astriani Novanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Golkar. Hidup Golkar.
belum ngantuk lagi. Hari ke-9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Setia Novanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sekaligus sebagai Ketua DPR Republik Indonesia yang alhamdulillah beliau baru ini beserta istri Ibu Desti yang sekaligus Ketua Ikatan Istri Partai Golkar Pusat yang alhamdulillah mulai dari malam mendampingi Bapak di Kabupaten Karimun beserta seluruh rombongan. Ada anggota DPR Republik Indonesia dari berbagai komisi yang alhamdulillah mendampingi rombongan. Begitu juga ada Korwil dan seluruh rombongan Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga ada juga Mbak Nurul dan lainnya yang hadir di kesempatan ini. Yang kami hormati tentunya Ketua DPD 1 Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SE beserta istri yang sekaligus sebagai Ketua Ikatan Istri Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau dan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau fraksi Golkar. Yang kami hormati tentunya Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan seluruh teman-teman anggota DPRD fraksi Partai Golkar. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Karimun dan sekaligus sebagai pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Karimun yang alhamdulillah berkesempatan hadir di kesempatan berbahagia ini. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun atau yang mewakili. Yang kami hormati tentunya rekan-rekan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten dan Kota seprovinsi Kepulauan Riau yang berkesempatan hadir di acara ini. Yang kami hormati tentunya rekan-rekan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, beserta ketua dan anggota IGPG, ketua dan anggota AMPG, serta ketua dan anggota KPPG Kabupaten Karimun yang seluruhnya baru saja dilantik pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan tentunya orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan-pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan Kabupaten Karimun. Yang kami hormati tentunya seluruh ketua-ketua PK, ketua PD dan kelurahan se-Kabupaten Karimun yang hadir kesempatan berbahagia ini, seluruh simpatisan dan keluarga besar Partai Golkar, serta hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan pers, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kembali pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat hidayah inayahnya pada malam hari ini. Kita semua tetap diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di meeting room Hotel Aston Kepulauan Karimun dalam rangka malam pelantikan dan pengukuhan ketua dan anggota DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Karimun, pelantikan AMPG, pelantikan KPPG, pelantikan EPG Kabupaten Karimun masa bakti 2016-2021. Selawat bering salam tidak lupa kita hadiahkan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus kepada Bapak Dr. Andes Haji Setia Novanto beserta istri dan seluruh hadirin yang saya muliakan.
Di kesempatan yang berbahagia ini tentunya kembali saya mengucapkan ribuan terima kasih atas nama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun, yang mana pada kesempatan pelantikan ini langsung dapat dihadiri oleh Ketua DPP, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sekaligus sebagai Ketua DPR Republik Indonesia, dan pada saat beliau memimpin DPR Republik Indonesia yang pertama, Kabupaten Karimun inilah yang beliau kunjungi untuk menyaksikan pelantikan Ketua DPD Partai Golkar khususnya di Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, tentunya kesempatan ini atas nama seluruh keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Karimun, kami mengucapkan selamat kepada Bapak yang baru saja mengemban tugas dan amanah sebagai Ketua DPR RI, di mana tentunya tugas dan tanggung jawab Bapak sangat besar, namun Bapak masih menyempatkan waktu untuk sampai ke Kabupaten Karimun, bumi berazam, di mana Kabupaten Karimun adalah pulau terdepan, daerah perbatasan, pulau terluar yang selama ini memang hanya dikenal Karimun itu ada di Pulau Jawa. Ternyata Karimun ada di daerah perbatasan yang hari ini Bapak sampai kembali setelah 30 tahun yang lalu. Bapak pernah juga berkunjung kemari pada saat Karimun ini masih sebuah kecamatan. Tentunya di kesempatan ini suatu keberkahan bagi kami dengan kehadiran Bapak. Mudah-mudahan pada saat kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Kabupaten Natuna membawa keberkahan bahwa di sebelah utara, di Rembang Utara ada sebuah kabupaten kepulauan yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Saya yakin dan percaya dengan kunjungan Bapak sebagai Ketua DPR Republik Indonesia ke Kabupaten Karimun, tentu dengan tadi berbagai acara yang telah kita lakukan, dengan kita telah membawa Bapak keliling untuk melihat Kabupaten Karimun lebih dekat, dan Bapak menyentuh langsung masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun, saya yakin dan percaya Bapak akan berpikir, Bapak akan berusaha, Bapak akan berbuat bagaimana Karimun ke depan agar dapat memulai pembangunan dan perhatian dari pemerintah pusat, khususnya kebijakan dari lembaga legislatif yang dari provinsi yang ada di negara ini. Kami tidak berharap terlalu banyak kepada Bapak. Insya Allah mudah-mudahan Kabupaten Karimun yang hari ini kami sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar mengharapkan dengan sangat, tentunya apabila di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Karimun, ingin bagaimana Golkar ingin menang, Golkar ingin jaya, tentunya kami juga berharap perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bapak sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sekaligus Ketua DPR RI akan memperhatikan program-program pembangunan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya kami di Kabupaten Kepulauan. Di antara yang kami perlukan, dan Bapak sudah tadi juga menyampaikan pada saat kunjungan dan sambutan Bapak sebagai Ketua DPR RI di kediaman rumah dinas, Bapak akan memperhatikan pertama adalah pembangunan untuk bandara kita yang belum terselesaikan, dan beliau tadi langsung turun ke lapangan dan insya Allah itu beliau janjikan untuk dibangun. Yang kedua, beliau juga akan mendorong percepatan pembangunan pelabuhan, yaitu pelabuhan kargo di Tanjung di Malako yang saat ini pembangunannya terhenti oleh Kementerian Perhubungan. Insya Allah beliau juga akan berikan dorongan, mudah-mudahan sampai 2019 yang akan datang pelabuhan Malako, pelabuhan yang diimpikan oleh masyarakat ini akan dapat dibangun. Yang ketiga, beliau juga memperhatikan bagaimana pembangunan infrastruktur konektivitas yang tadi juga sudah saya sampaikan. Insya Allah beliau juga akan memberikan respon yang positif agar pulau-pulau kita dapat tersambung dan akan dapat membantu anak-anak pulau untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, khususnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pulau-pulau ini akan membantu 70.000 masyarakat pulau yang selama ini ke Kabupaten Karimun menggunakan transportasi laut yang biayanya sangat tinggi. Alangkah baiknya kalau ini dapat kita lakukan pembangunan dengan cepat, dan tentunya apabila Golkar ada di sana, insya Allah akan menjadi warna kuning di Kabupaten Karimun. Benar banyak hal yang dapat ingin kami sampaikan, tapi mengingat waktu. Oleh karena itu, kami mengharapkan pada kesempatan ini, tentunya Bapak dapat memberikan arahan, Bapak dapat memberikan tunjuk ajar kepada kami,
sehingga ke depan Partai Golkar di Kabupaten Karimun dapat berbuat yang lebih banyak lagi. Dapat kami laporkan bahwa seluruh pengurus kecamatan di Kabupaten Karimun sebanyak 12 sudah melaksanakan musjam dan sudah terbentuk kepengurusannya, alhamdulillah. Begitu juga seluruh pengurus PD dan lurah sebanyak 71 juga sudah tersusun dengan baik. Jadi seluruh kelengkapan struktur dan organisasi Partai Golkar yang di Kabupaten Karimun insya Allah akan dapat tersusun dengan baik dan semua akan berjalan dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan pengurus DPD Partai Golkar yang selama beberapa hari ini kita berusaha untuk bagaimana kegiatan ini bisa sukses. Dan itu semua ada kerja keras kita semua, kebersamaan kita semua, dan kesungguhan kita semua. Kata pantun mengatakan, bukan niat untuk mengajari, pengalaman yang lalu kita belajar. Mari kita bersatu hati, rebut kembali kejayaan Golkar. Saya yakin dan percaya, melihat semangat dari teman-teman, sebenarnya persiapannya sudah sebulan lalu, Pak. Pada saat terjadi penundaan karena memang Bapak tidak bisa hadir sini karena saat itu mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia atas kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia, sehingga itu tertunda. Namun semangat kami walaupun tertunda sebulan tidaklah menyurutkan untuk dapat berbuat yang lebih baik lagi. Contohnya pada malam hari ini, dan insya Allah besok berjalan santai, sepeda santai, dan pengobatan massal yang akan kita lakukan di panggung Putri Kemuning Coastal Area. Insya Allah mudah-mudahan akan lebih ramai masyarakat Kabupaten Karimun untuk hadir bersama-sama. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada AMPG Partai Golkar. Saya juga ucapkan selamat kepada KPPG Partai Golkar. Saya juga ucapkan selamat kepada IIPG Partai Golkar. Saya juga ucapkan selamat. Mari bersatu hati, mari bergandengan tangan untuk memenangkan Partai Golkar 2019 yang akan datang. Saya juga selaku Ketua DPD juga sebagai Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Karimun juga akan berdampingan dengan partai-partai politik yang lainnya, karena selaku Kepala Daerah saya juga pembina partai politik yang lainnya. Mari kita jadikan pelangi di Kabupaten Karimun dengan berwarna-warni dan bisa hidup saling berdampingan. Namun insya Allah kuning yang akan menjadi dominan di Kabupaten Karimun tidaklah saling bersentuhan satu dengan lain. Hidup Golkar! Terima kasih. Ini dapat sampaikan. Saya sekali berterima kasih kepada seluruh fraksi, dan dapat saya sampaikan karena seluruh fraksi di Partai Golkar ini adalah partai koalisi yang mengantarkan saya untuk sebagai kepala daerah selama 5 tahun di Kabupaten Karimun. Oleh karena itu kewajiban saya dapat menjaga hubungan yang baik dengan seluruh partai politik yang menjadi koalisi kami pada pemilu kada 2016 yang lalu. Oleh karena itu teman-teman partai politik yang lain, saya sebagai bupati, saya sebagai ketua DPD akan dapat mengatur dan memilahkan di mana saatnya saya sebagai ketua DPD Partai Golkar, di mana saatnya saya sebagai bupati, sebagai seorang kepala daerah. Insya Allah silaturahim kita akan terus dapat terjaga dan terjalin dengan baik. Mari kita saling membantu agar hidup dapat kemudahan. Semua kader hari ini bersatu, Golkar menang menjadi pilihan. Kemudian kepada Ketua DPD 1 Partai Golkar Bapak Ansar Ahmad, kami juga mengharapkan arahan dan sambutannya. Terima kasih, terkurang lebih saya mohon dimaafkan. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Golkar! Ini Ketua DPD Golkar. Jadi Pak Novanto, perlu kami laporkan, Golkar di Kabupaten Karimun ini dari pertama terbentuknya Kabupaten Karimun tahun 99 itu memenangkan pemilu di sini. Jadi ketua DPRD-nya itu dari dulu Golkar terus. Dari tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Tapi baru pertama kali ini bupatinya langsung yang memimpin Partai Golkar DPD Kabupaten Karimun. Golkar! Mantap. Mantap apa sih? Iya. Cukup ya Pak ya? Oke, baik. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya
Ketua DPD Golkar Kabupaten Natuna. Selanjutnya Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya Kabupaten Bintan. Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Anambas. Bapak Ibu, ini dia 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Haji Setia Novanto, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta Ibu Esti Novanto, Ketua Ikatan Istri Partai Golkar, yang kami hormati rombongan yang menyertai Ketua Umum, yang kiranya nanti Pak Ketua Umum berkenan memperkenalkan di hadapan kami semua. Yang kami hormati Ketua Koordinator Wilayah Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, Bung Insinyur Sudirman Almond. Yang kami hormati rekan pengurus Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau yang hadir, Ketua Partai Golkar Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus Sohibul Baik Bapak Haji Aunur Rafi. Ini kan Partai Golkar sudah hampir menyeluruh terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hanya tinggal Majelis Dakwah Islamiyah yang insya Allah pengurusnya sudah tersusun, terdiri dari dai-dai muda kita, dan insya Allah nanti di bulan April akan kita laksanakan pelantikannya pada saat kita melaksanakan kegiatan tabligh akbar. Kita merasa bersyukur Pak Ketua Umum sudah 3 kali berkunjung ke Provinsi Kepri, sudah 5 kabupaten yang beliau kunjungi, mulai dari Natuna, Batam, itu sekali perjalanan, kemudian Tanjung Pinang dan Bintan, dan hari ini beliau ke Kabupaten Karimun. Hanya 2 kabupaten yang belum dikunjungi oleh Pak Ketua Umum, yaitu Kabupaten Anambas dan Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang Pak Ketua Umum berkesempatan hadir di 2 kabupaten yang beliau belum kunjungi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu semangatnya Pak Ketua Umum, sehingga memang memberikan refleksi positif yang besar bagi perkembangan Partai Golkar. Dari hasil survei, dari waktu ke waktu Partai Golkar secara nasional terus mengalami peningkatan, yang nanti mungkin angka-angkanya akan disampaikan insya Allah oleh Pak Ketua Umum. Maka saya mengajak kita semua, seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Kepulauan Riau, kalaulah Pak Ketua Umum kita bekerja dengan speednya yang kira-kira 80 km per jam, maka kita di daerah harus bekerja dengan speed yang lebih tinggi, 90 atau 100 km per jam, agar Golkar menjadi pemenang di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Saya katakan Pak Ketua Umum tadi, 3 kali Pak Ketua Umum sudah ke Provinsi Kepulauan Riau. Kalau Golkar tidak menang di Provinsi Kepulauan Riau, memang kebangetanlah kader-kader Partai Golkar di sini. Pak Ketua Umum, saya juga ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat, para pengusaha dan pemerintah Kabupaten Karimun, yang alhamdulillah Kabupaten Karimun tadi sudah kita saksikan begitu maju dan berkembang pesat atas anugerah dari pemerintah pusat yang menetapkan Kabupaten Karimun yang sebagiannya menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone, sehingga dengan berbagai insentif
para pelaku investasi memiliki minat yang kuat untuk berinvestasi di Kabupaten Karimun. Akan tetapi semangat itu masih belum cukup. Maka pemerintah Kabupaten Karimun saat ini sedang memproses kawasan ekonomi khusus melalui pemerintah pusat dengan insentif kemudahan-kemudahan yang lebih baik. Kita yakin kalau kawasan KEK ini terwujud, maka Kabupaten Karimun ini akan lebih maju, berkembang di masa-masa mendatang. Walaupun mungkin pada awal saat ini kita baru bisa memanfaatkan spillover efek ekonomi dari Singapura atau limpahan ekonomi dari Singapura jangka pendek ini, tapi kita yakin nanti di masa-masa mendatang daerah-daerah kita akan bisa berkompetisi di pasar global yang lebih luas seperti AFTA, NAFTA, dan mungkin pasar-pasar global yang lainnya. Kemudian teman-teman kita, Pak Ketua Umum dari Batam juga menyampaikan salam. Pak Ketua Umum, para pengusaha, rekan-rekan Partai Golkar yang juga pelaku usaha sebagian, mereka berterima kasih karena Pak Ketua Umum telah merespon aspirasi masyarakat Batam agar percepatan harmonisasi peraturan BP kawasan di Batam itu dapat Walaupun sampai saat ini apa yang telah kita upayakan melalui Komisi 6 itu belum berhasil secara menyeluruh, akan tetapi kita yakin kehadiran Pak Ketua Umum hari ini di Kabupaten Karimun, beberapa usulan-usulan dan aspirasi yang kita sampaikan akan menjadi perhatian secara serius bagi Pak Ketua Umum yang kita banggakan. Untuk itu kita semua keluarga besar Partai Golkar hendaklah senantiasa berdoa bersama. Semoga Ketua Umum kita senantiasa dalam keadaan sehat, mengemban tugas dan amanah rakyat Indonesia dengan baik, agar Partai Golkar tetap mendapat tempat di hati masyarakat kita semua. Akhirnya, ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan DPD Golkar Kabupaten Karimun yang telah menggelar acara ini bersama DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Dan selamat kepada rekan-rekan yang dilantik tadi. Kami yakin melihat performa rekan-rekan sekalian, baik pengurus DPD Golkar, KPPG, AMPG, dan IIPG, kita yakin semua sistem dan subsistem ini kalau kita gerakkan, maka Golkar akan berjaya di masa-masa mendatang, menjadi pemenang di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Marilah bersama-sama kita terus menabur kebajikan. Saya yakin ketika setiap kader-kader Golkar menabur kebajikan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, pastilah masyarakat akan memberikan respon positifnya kepada kita semua. Sebagaimana pesan agama kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat dan baik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi manusia lainnya. Saya yakin itu semua telah tertanam di hati kita seluruh kader Golkar di Provinsi Kepulauan Riau ini. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ketua Umum beserta rombongan, dan insya Allah lain waktu kita undang kembali Ketua Umum untuk mendorong Partai Golkar dan Provinsi Kepulauan Riau ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang sebagaimana harapan kita semua. Honorable Rafiq yang juga Bupati Kabupaten Karimun yang saya hormati, dan tentu saya juga sendiri kemari ada beberapa yang ikut bersama rombongan. Ini ada Saudara Robert Kardinal, Bendahara Umum, yang juga bersama istrinya ini. Mohon berdiri, istrinya tadi sudah berdiri. Ini juga anggota DPR Indonesia. Dan Saudara Rumkono, Orbit Esta yang anggota DPR bersama istri. Saudara Yaya Jaini, Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif. Ini staf khusus DPR Republik Indonesia. Dan ini nggak asing lagi, ini bintang film kita, Saudari Nurul Arifin.
ini juga staf khusus DPR Indonesia, dan Saudara Sudirman Akran, Ketua Korwil Kepri yang saya hormati. Pada ketua-ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota seprovinsi Kepri yang saya hormati, ketua-ketua pimpinan kecamatan se-Kabupaten Karimun, dan ketua-ketua pimpinan desa dan kelurahan se-Karimun, serta beberapa pimpinan partai yang hadir. Ini ada pimpinan partai dari PDIP, Partai Demokrat, Partai PAN, Perindo, dan tentunya juga Gerindra dan P3 yang saya hormati, dan khususnya Forum Komunikasi Pemerintah Daerah. Baik di sini juga Ketua Ikatan Partai Golkar Kabupaten Karimun yang baru dilantik, Ketua AMPG Kabupaten Karimun, dan KPPG Kabupaten Karimun. Khususnya istri saya sendiri, Ketua Ikatan Istri Partai Golkar, Ibu Desti Astriani. Sebelum saya lanjutkan, maka saya juga membawa pantun. Yang pertama adalah buah kesemak, buah berangan, dimakan orang di siang hari. Saya datang bersama rombongan karena cinta masyarakat Kepri. Kapal berhenti berlabuh jangkar di Karimun dalam lautnya. Saya Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, inilah orangnya. Berbaju kurung di hari raya, takbir bergema di malam hari. Golkar akan terus berkarya bersama rakyat membangun negeri. Dengan yel-yel, Golkar, Golkar, Golkar. Terima kasih. Malam ini betul-betul malam istimewa bagi keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Karimun, karena di samping pelantikan pengurus DPD juga dilakukan pelantikan IIPG, AMPG, dan KPPG. Ini menunjukkan adanya konsolidasi juga organisasi Kabupaten Karimun berjalan baik. Dan saya tentu sangat hormat dan bangga kepada Ketua DPD 1 Pak Ansar. Tadi itu saya lihat sudah membawa seragam daripada papan-papan nama mengenai kantor-kantor kelurahan. Ini baru pertama kali yang ada di Indonesia selama perjalanan saya. Dan saya minta maaf pada waktu pertama kali tidak bisa hadir kembali karena tadi sudah disampaikan ada acara dengan Presiden. Pada waktu itu belum menjadi Ketua DPR Indonesia. Dan sekarang saya sudah menjadi Ketua DPR Indonesia kembali. Dan baru pertama kali inilah saya melantik di seluruh Indonesia adalah di Karimun Jawa. Saya pengajar. Balai Karimun. Saking semangatnya itu. Jadi setelah pelantikan ini, saya minta saudara-saudara serta para pengurus DPD langsung bergerak terjun ke lapangan untuk melaksanakan musyawarah kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa. Tapi tadi sepintas waktu saya di mobil dalam perjalanan itu Ketua DPD sudah menyampaikan kepada saya sudah selesai secara keseluruhan. Jadi konsolidasi ini rekonsiliasi bukan hanya di pusat,
tetapi juga rekonsiliasi ini dilakukan di kecamatan, kelurahan, dan desa. Dan kalau nggak salah, saya yang paling rajin datang ke provinsi Kepri dari 4 kabupaten. Saya rasa ini merupakan suatu hal yang istimewa buat saya, karena memang provinsi Kepri, khususnya Kabupaten Karimun, ini adalah dari dulu merupakan lumbung daripada Partai Golkar. Jadi saya rasa dengan kepimpinan Saudara Rafiq, ini betul-betul kepimpinan ini harus ditindaklanjuti. Tapi yang saya hormat dan bangga bahwa beliau juga seorang bupati yang akan bekerja sama dengan partai-partai lain. Memang jabatan itu kalau jadi seorang bupati, gubernur, dan juga wali kota, tidak lepas bahwa mereka ini adalah sudah milik masyarakat dan milik sebuah partai. Meskipun tidak lepas bahwa tugas-tugas menggulingkan dari Kabupaten Karimun itu tetap harus dilaksanakan. Kita juga perlu melakukan kaderisasi dengan menyiapkan sekurang-kurangnya 2 orang kader di setiap TPS. Mereka harus kita latih, kita gembleng supaya punya militansi, keterampilan, serta dedikasi dan loyalitas yang kuat. Jadi dalam waktu dekat ini, sekarang AMPG sudah melaksanakan dimulai dari Jakarta, yaitu Jambore yang dilaksanakan oleh kehadiran Menhankam, Panglima, Kapolri, dan beberapa pejabat, yaitu dalam Jambore bela negara. Dan saya sudah menghadiri di 3 tempat, di Bali, Sumatera Selatan, dan satu lagi kemarin saya sudah menghadiri di Lampung. Dan tentu kita harapkan juga nanti Ketua DPD tingkat 1 akan melaksanakan juga di Provinsi Kepri, karena ini adalah untuk penyiapan AMPG ini akan menjadi tulang punggung dari Partai Golkar sebagai garda ke depan, sebagai panglima manual perang untuk menyiapkan adanya saksi-saksi yang ada di TPS. Nah, penyiapan itu sudah kita mulai karena kita sedang melaksanakan undang-undang pemilu. Yang sekarang undang-undang pemilu diketuai oleh Saudara Idrus Marham dan juga sekretarisnya di sini adalah Saudara Yahya, dan tukang lobbynya adalah Saudara Sudirman. Ini tidak lain di dalam undang-undang pemilu ini teman-teman di DPR Indonesia, jadi khususnya dari fraksi Partai Golkar, akan berusaha supaya dapil yang ada di Provinsi Kepri ini bisa bertambah menjadi 4. Jadi kita lagi coba, kalau ini bisa maka kita harapkan yang tadinya kita tidak punya DPR Indonesia di sini, kita harapkan tentu ini bisa adanya anggota DPR dari Provinsi Kepri. Karena perhitungan sekarang di dalam undang-undang pemilu ini sekarang sedang dicoba, yaitu apakah sistem ini secara terbuka murni, apakah ini tertutup, apakah terbuka dengan batasan-batasan. Nah, ini sedang kita runding berapa ini threshold yang akan dicapai. Kalau dari Partai Golkar ini bisa 5-10%. Kita mengikuti partai-partai yang kecil bagaimana, partai-partai besar bagaimana, tentu kita akan sesuaikan. Dan presiden threshold ini tentu kita juga melihat memang kita masih tetap menginginkan adalah 20%. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa kita melihat dalam perjalanan saya tadi, jadi saya mulai dari jam 4 pagi, saya sudah ke airport dengan istri dan rombongan.
Dan tadi saya sudah dari mulai pagi acara sampai 6:30 bersama-sama Ketua DPRD 1 dan 2 dan Saudara Gubernur melihat bagaimana suasana-suasana dan juga usaha-usaha yang saya lihat kemajuan-kemajuannya ini luar biasa. Jadi saya melihat dengan kemajuan yang luar biasa. Kalau saya ingat 30 tahun yang lalu, saya punya bukit monos di sini yang sekarang sudah hampir habis. Ini perubahannya sangat signifikan. Apalagi tadi saya lihat 2 pabrik shipyard yang sudah dibangun, di mana pembangunan ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga sudah dipesan di luar negeri. Pembangunan dengan jumlah tenaga kerja satu tempat saja tadi saya lihat sudah 4.000, belum lagi di 2 tempat lagi dengan 2 kontrak sudah ada 9.000 tenaga kerja. Nah ini tentu saya harapkan di sini Partai Golkar harus mempunyai kiprah yang sangat kuat. Jadi bagaimana kemiskinan dan juga pengangguran khususnya di Kabupaten Karimun ini betul-betul dengan adanya Saudara Bupati ini dilantik, ini bisa betul-betul berkurang. Jadi pengangguran dulu saya lihat sini sangat berperan sekali dengan pertambahan daripada pembangunan yang ada. Tadi saya lihat ada 3 shipyard yang semuanya juga hadir, belum lagi pabrik-pabrik lain. Saya rasa ini alangkah baiknya Presiden Indonesia Pak Jokowi kalau bisa melihat adanya Kabupaten Karimun ini akan memberikan arti yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bilang bahwa Partai Golkar tadi dengan yel-yel bangkit, jaya, dan untuk bisa merebut kemenangan di 2019. Saya melihat bahwa di dalam pilkada di 2017 kita telah melaksanakan 101 bupati, wali kota, dan gubernur. Saya bersyukur alhamdulillah yang saya targetkan 60%. Tadinya kalau bisa 40% aja, saya betul-betul sudah bersyukur. Tetapi kenyataannya di luar dugaan saya, dari 101 Partai Golkar sekarang mencapai 58%. Jadi merebut 58 unsur bupati dan juga wali kota dan gubernur seluruh Indonesia. Gubernur dari 7 kita mendapatkan 2 gubernur. Tetapi kebangkitan Partai Golkar saat sekarang ini betul-betul di seluruh Indonesia mulai betul-betul kembali dengan adanya saya keliling setiap hari. Jadi saya sekarang menjadi Ketua DPR, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ada di tugas di DPR, tetapi Jumat, Sabtu, Minggu saya ada di daerah-daerah. Ini saya lihat betul-betul sudah mulai kembalinya Partai Golkar. Ada 16 bupati dan juga 2 gubernur sekarang sudah masuk Partai Golkar kembali. Ini di luar dugaan saya bahwa keadaan Partai Golkar sekarang makin membaik. Apalagi sekarang ikatan istri Partai Golkar yang betul-betul sudah mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah. Jadi kadang-kadang saya lari ke Medan atau lari saya ke Lampung, ikatan istri Partai Golkar lari ke Aceh. Jadi saya biasanya ketemunya biasanya pas hari-hari di rumah. Kadang-kadang 3 hari nggak ketemu, tapi ya kangen, cukup kangen juga. Jadi saya mohon maaf buat ibu-ibu kalau sedang keliling-keliling jangan dimarahi oleh bapaknya. Karena ikatan istri Partai Golkar ini adalah merupakan pengabdian kepada suami-suaminya sebagai tokoh-tokoh Partai Golkar. Waktu sangat pendek, hanya 2,5 tahun kita akan melaksanakan adalah
pemilihan presiden secara langsung dan juga pemilihan legislatif secara langsung, sehingga ibu-ibunya mempunyai pengabdian untuk mendampingi suaminya, memperkuat supaya Partai Golkar akan lebih baik. Jadi di kata misi Partai Golkar, makanya PNS juga bisa masuk di dalamnya, karena itu bukan pengabdian. Jadi jangan khawatir kalau yang suaminya, wah nanti saya diawasi sama ibu-ibunya. Nggak akan diawasi, tetap semuanya itu bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terobosan Golkar mencalonkan Pak Jokowi sebagai Capres 2019 juga diperhatikan oleh rakyat, karena keberhasilan program-program pemerintah harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, serta pembangunan infrastruktur dan pembangunan tol laut. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa Partai Golkar sekarang saatnya adalah karena suara Golkar, karena suara rakyat, maka kita harus berdiri selalu di hadapan rakyat. Kalau ingin saudara-saudara sebagai Partai Golkar dipercaya oleh rakyat, inilah saatnya. Kalau kita bisa pilkada di 58%, inilah yang membuktikan bahwa Partai Golkar sekarang ini mulai dicintai oleh rakyat kembali. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, saya rasa kebijakan dirimu kibarkan bagi golongan karya, satukan tekadmu, bulatkan semangatmu bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat adil makmur beragam, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Mari berkarya dalam pembangunan, mewujudkan cita-cita bangsa. Mari golongan karya, mari bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Mari golongan karya, mari bangsa Indonesia.